Nah, ini paling utama pas bagian resleting. Nanti kalau baju masuk yang nampak itu pas bagian sebelah sini. Jadi pada intinya pas bagian sebelah sini harus rapi ya, serapi mungkin. Nah, seperti itu. Dan lanjut menjahit untuk pas bagian badan belakang. Nah, badan belakang ini kita jahit kupnatnya terlebih dahulu. Ini pas bagian badan belakang yang sebelah kiri. Nanti sakunya satu pakai tutup, biasanya ada di sebelah kanan, sahabat-sahabat. Nah, ini pas bagian sini kita kupnat aja. Dan kupnat jatuhnya ke belakang, kita kedepi seperti ini. Kemudian kita menjahit pas bagian badan belakang yang sebelah kanan, yang ada sakunya. Nah, ini teman-teman ya, jika teman-teman masih pemula, saya sarankan untuk membuat saku bobok celana panjang, saya sarankan untuk memakai bahan perca aja, jangan langsung sama kain pelanggan. Karena apa? Karena membuat saku bobok itu sekali harus jadi ya, tidak bisa diulang. Nanti yakinkan teman-teman harus pasti bisa ya. Nah, ini seperti ini. Kupnatnya kurang lebih lebarnya 1,5 dan turun kurang lebih dari jahitan 7 cm. Kita kedati seperti ini. Kita buat saku boboknya untuk celana panjang. Nah, cara seperti ini kita pastikan untuk tutupnya sudah kita buat. Nah, ini tutup sudah saya buat seperti ini. Kita ukur lebarnya. Di sini ada 12 cm, sahabat-sahabat. 12 cm kita ambil dari setengahnya kupnat. Nah, di sini 6 cm ya. Dari kupnat sampai 12 cm ya. Nah, kita bagi sama. Setelah itu kita tandai seperti ini untuk mengetahui turunnya. Kalau pas bagian sebelah samping sini turun 7 cm. Kalau ya pas bagian belakang yang sini ya, itu turun 8 cm. Jadi selisihnya 1 cm. Nah, seperti itu. Kemudian kita garis. Dan lebarnya kita sesuaikan dengan kupnat, sahabat-sahabat ya. Ini saya sampaikan untuk pemula. Kupnatnya di sini biasanya 1,5 cm ya, kalau kita gabungkan seperti ini. Nah, di sini ada 1,5 cm. Jadi lebarnya 1,5 cm agar nanti kupnatnya itu bisa menyatu antara atas dan bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita garis. Dan lebarnya juga kita tandai agar nanti bisa pas tutup sakunya. Dan kemudian kita tempelkan terlebih dahulu untuk kain kantongnya yang sudah saya buat seperti ini. Saya paskan terlebih dahulu ya. Nanti kalau teman-teman merasa kesulitan bisa pakai jarum pentul. Kita jarumi. Saya paskan terlebih dahulu. Kemudian kita jahit ya. Cara menjahitnya dari luar sini, sahabat-sahabat. Nah, kita paskan dengan garisannya. Nah, ini kita jahit. Jarum tertancap kita putar. Ini jahit keliling. Kita ratakan seperti ini. Nah, itu biasanya nongol seperti ini. Kita tekan aja seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita jahit untuk bibirnya yang bawah terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah saya siapkan bibir sakunya. Kita kedeti seperti ini. Kita tandai atas dan bawah agar nanti bisa pas, sahabat-sahabat, dengan batasnya. Dan jangan lupa nanti kita kunci yang kuat agar nanti tidak lepas jahitan. Ini sambil kita tekan. Nah, ini biar tahu batasnya. Kita kunci yang kuat. Nah, seperti itu ya. Ini kita paskan jahitannya. Dan setiap penjahit itu punya tips dan trik masing-masing. Dan ini sudah saya
ambil pada intinya agar nanti sahabat-sahabat lebih cepat paham sahabat-sahabat. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah senantiasa simak terus ya dari tayangan dari kami ya, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi sahabat-sahabat yang lagi belajar membuat celana panjang untuk seragam sekolah. Pada intinya kurang lebihnya sama ya dengan celana panjang yang lain. Nah, ini kita paskan. Ini jangan sampai kebalik ya. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Kita balik seperti ini. Kita paskan batasnya. Nah, ini saya paskan terlebih dahulu. Ini kita kunci yang kuat. Nah, kemudian kita belah. Nah, saya bilang sekali harus jadi karena untuk membuat saku bobo itu pasti membelah badan sahabat-sahabat seperti ini ya. Jadi sekali harus jadi. Saya sarankan bagi sahabat-sahabat yang khususnya pemula membuat saku boboknya pada kain perca ya. Jangan langsung sama kain pelanggan. Itu terlalu beresiko ya. Nah, ini kita paskan. Kita kenai batas jahitan ini harus pas, tidak boleh kebablasan. Nanti kalau kebablasan bisa fatal nanti sahabat-sahabat jadinya. Nah, ini kita paskan yang sebelah sini. Kemudian kita balik. Kita balik. Kita rapikan seperti ini ya, agar nanti bisa pas gitu ya. Nah, selanjutnya kita tindas jahitan sama kain sakunya untuk kampuh bibir saku yang ada tutupnya. Dan cara menindasnya jangan sampai menepi, paling tidak ada restan 1,5 atau 2 mili, 2 cm ya. Yang bawah juga kita tindas sama kain sakunya. Cara menindasnya dari lebar saku kurang dari 2 cm. Ini nanti agar memudahkan kita melipatnya pas bagian tepi saku sahabat-sahabat ya. Kalau menjahit pas bagian tepinya nanti pasti bongkar kembali. Maka dari itu saya sudah paham agar nanti teman-teman jangan di skip video ini ya. Biar betul-betul cepat paham ya. Selanjutnya kita lipat seperti ini. Dan untuk kedalaman saku kita buat saja kurang lebih 18 cm. Ya. Jangan terlalu kedalaman, juga jangan terlalu kependekan. Itu kurang nyaman nanti kalau panjangan ya juga. Nah, ini kita jahit pas bagian sebelah sini, kita kunci yang kuat. Nah, kemudian pas bagian sini ini kita rapikan terlebih dahulu. Maka dari itu teman-teman atau sahabat-sahabat bisa siapkan palu kecil untuk merapikan pas jahitan yang terlalu tebal ya. Itu sangat membantu sekali. Dan selanjutnya pas bagian sini kita kunci jahitan. Setelah kita kunci, kita potong semestinya aja untuk bibir saku, kurang lebih kita potong 1 cm. Ini agak serong. Yang untuk sakunya paling tidak ada 2,5 cm ya. Nah, seperti ini. Yang satunya juga kita kunci jahitan, jangan lupa. Kemudian kita rapikan.
Dan selanjutnya kita jahit untuk sakunya, dan caranya pas bagian atas ini agak serong seperti ini ya. Ini kita lipat ke dalam. Dan teman-teman bisa siapkan ruji kecil untuk membantu melipatnya. Itu sangat membantu sekali ya. Nah, caranya seperti ini, kita lipat. Ke sini kita jahit, serong kembali, kurang lebihnya sama. Kemudian kita jahit bantuan pas bagian yang sini, atas sini, sama badan ya. Nah, kunci. Nah, ini saku kita potong semestinya aja. Selanjutnya kita satukan sama badan depan ya.